Berikutnya kita akan membahas tentang keseimbangan asam basa. Tadi kita sudah belajar ya tentang apa itu definisi asam, apa itu definisi basa. Silahkan direkul kembali karena itu basicnya. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekuler umumnya berhubungan dengan asam lemah atau basa lemah. Begitu juga pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah yang sangat banyak, ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar yang rendah, pH 7,4. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan dengan baik, dengan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua organ, yaitu paru-paru serta ginjal. Paru-paru berperan dalam melepaskan CO2, sedangkan ginjal berperan dalam melepaskan ion HCO3-. Air tanpa katalis akan bereaksi dengan sangat lambat dengan CO2 membentuk H2CO3 yang kemudian dengan cepat terdisosiasi untuk membebaskan H+ dan HCO3-. Gambar berikut menjelaskan bagaimana CO2 dan H2O akan membentuk ion karbonat dan akan terdisosiasi menjadi hidrogen dan ion bikarbonat. CO2 diatur oleh paru-paru yang membawa sifat asam. Sedangkan H2CO3- diatur oleh ginjal yang membawa sifat basa. Apabila PCO2 naik dan pH turun, maka itu disebut sebagai asidosis. Sedangkan apabila HCO3-nya naik dan pH naik, maka itu akan menjadi alkalosis. Berikut adalah nilai referensi analisa gas darah. Antara lain komponennya adalah PaO2, FaO2, nilai pH, PaCO2, ion bikarbonat, dan base exist. PaO2 dipertahankan normal rentang 86,2 sampai 101,2 mm Hg. Apabila menurun disebut hipoksemia. Saturasi oksigen dipertahankan 92 sampai 98%. Apabila menurun maka itu menandakan hipoksemia. Nilai pH dipertahankan normal 7,35 sampai 7,45. Apabila menurun disebut asidosis, sedangkan apabila meningkat disebut alkalosis. PaCO2 nilai normalnya adalah 35 sampai 45 mm Hg. Kalau PaCO2-nya menurun, maka itu menyebabkan alkalosis. Kalau PaCO2-nya meningkat, maka menyebabkan asidosis. Demikian berkebalikan dengan ion bikarbonat. Ion bikarbonat nilai normalnya 22 sampai 26 mmol per liter. Apabila kurang dari 22, maka menyebabkan asidosis. Sedangkan apabila ion bikarbonatnya meningkat, akan menyebabkan alkalosis. Base exist dipertahankan -2 sampai +2. Apabila menurun, ini asidosis. Apabila meningkat, ini alkalosis.
Berikut adalah perbandingan nilai referensi analisa gas darah, arteri, dan vena. Kita biasanya menggunakan interpretasi darah arteri pasien, tetapi bisa dilihat perbedaannya antara gas darah arteri dan gas darah vena. Perlu kita ketahui bahwa sejumlah 97% oksigen ditransportasikan di darah, terikat dalam protein hemoglobin yang ada di sel darah merah dalam bentuk oksihemoglobin. Sementara 3%-nya larut dalam plasma. Saturasi oksigen atau SaO2 adalah pengukuran langsung rasio oksigen yang terikat hemoglobin yang dapat bermakna bahwa jumlah oksigen yang ditransportasikan ke sel dan jaringan tubuh normal rentangnya adalah 92 sampai 98%. PaO2 atau tekanan parsial oksigen merupakan jumlah oksigen yang larut di plasma darah, merefleksikan pertukaran gas di paru-paru. Nilai normalnya harus lebih dari 10,6 kPa atau 78,5 m/Hg. Bila nilainya menurun, ini mengindikasikan adanya hipoksemia yang terjadi karena hipoventilasi di paru-paru. Berikut bisa diperhatikan nilai normal saturasi oksigen dan nilai normal tekanan parsial oksigen. Apabila keduanya menurun, ini mengindikasikan adanya hipoksemia. pH merupakan konsentrasi ion hidrogen yang ditemukan di plasma. Terdapat hubungan opposite atau berkebalikan antara pH dengan konsentrasi ion H+. Jadi, ketika terjadi penurunan pH dan peningkatan ion H+, maka ini mengindikasikan adanya gangguan asidemia atau peningkatan asam dalam plasma. Sedangkan ketika terjadi peningkatan pH tetapi terjadi penurunan ion H+, maka mengindikasikan adanya gangguan alkalemia atau peningkatan basa di dalam plasma.
Tabel ini menjelaskan pH dengan nilai normalnya 7,35 sampai 7,45 apabila pH kurang, contohnya 7,21, maka itu pH-nya menurun. Jenis gangguannya disebut asidosis. Apabila misal pH-nya 7,52, maka itu pH-nya meningkat. Itu disebut gangguannya adalah alkalosis. Berikutnya kita membahas tentang tekanan parsial karbon dioksida atau PaCO2. Ini definisinya adalah ukuran karbon dioksida atau CO2 yang larut dalam darah. Ini merefleksikan, mengindikasikan bagaimana ventilasi dari paru-paru alveolar ke dalam atmosfer. Nilai normalnya adalah 33,7 sampai 45 mm Hg. Apabila hubungan antara pH dengan PaCO2 adalah opposite atau berkebalikan, maka ini mengindikasikan gangguannya bersifat respiratori. Produk sisa metabolisme seluler yaitu CO2 akan dibawa oleh sel darah merah dalam bentuk deoksihemoglobin dan dikeluarkan via paru-paru melalui ekspirasi. Jumlah irama nafas dan kedalaman nafas dikontrol oleh pusat pernafasan yang akan menentukan jumlah CO2 yang akan dikeluarkan. Akumulasi CO2 di tubuh disebabkan adanya hipoventilasi alveolar. Ini akan menyebabkan meningkatnya keasaman, menyebabkan penurunan pH sehingga terjadi asidosis. Serta kebalikannya yaitu ketika terjadi penurunan CO2 di tubuh disebabkan adanya hiperventilasi alveolar akan menurunkan keasaman. Sifat basa menjadi lebih dominan, akan menyebabkan peningkatan pH sehingga terjadi alkalosis. Ini penting diingat ya, bisa menjadi catatan besar nih bahwa PaCO2 apabila menurun maka akan menyebabkan alkalosis, sedangkan apabila terjadi peningkatan maka akan menyebabkan asidosis. Kenapa demikian? Bahwa CO2 membawa sifat asam. Kalau dia menurun, maka yang dominan di plasma adalah basa, maka menjadi alkalosis. Sedangkan apabila PaCO2-nya meningkat, maka yang dominan di plasma adalah CO2 yang membawa sifat asam. Tentu saja peningkatan PaCO2 mengindikasikan adanya asidosis. Berikutnya kita belajar tentang ion bikarbonat, HCO3-. Ion bikarbonat merupakan konsentrasi hidrogen karbonat dalam darah. Normalnya nilainya adalah 22 sampai 26 milimol. Makna penting hubungan HCO3- dengan pH yaitu ketika arah perubahannya sama. Jadi apabila HCO3- meningkat, pH meningkat, maka gangguan asam basanya bersifat metabolik.
Ion bikarbonat ini diregulasi, dijaga keseimbangannya oleh ginjal dan merupakan buffer utama dalam tubuh. Beberapa penyakit metabolik dapat menyebabkan peningkatan asam di plasma atau kehilangan basa atau HCO3- dari tubuh yang menyebabkan kondisi asidosis. Serta kebalikannya, ketika terjadi peningkatan basa atau peningkatan HCO3- atau penurunan asam dalam plasma, maka akan menyebabkan kondisi alkalosis. Base axis atau disingkat BE merupakan komponen penting lainnya dalam penilaian asam basa. Nilai BE ini mengindikasikan seberapa besar jumlah asam ion hidrogen yang dibutuhkan untuk mengkoreksi pH agar kembali dalam rentang normal. Nilai normalnya -2 hingga +2 mmol per liter. Bermakna seluruh nilai basa termasuk juga bikarbonat. Hal ini dikalkulasi menggunakan pH dan PaCO2. Adanya peningkatan BE mengindikasikan alkalosis metabolik. Penurunannya mengindikasikan asidosis metabolik. Ini penting dipahami ya, bagaimana kaitan HCO3- dan base axis. HCO3- apabila menurun menjadi asidosis, apabila meningkat menjadi alkalosis. Base axis apabila menurun akan menjadi asidosis, dan apabila meningkat akan menjadi alkalosis. Oke, paru-paru dikendalikan oleh medula otak, mengendalikan karbon dioksida, dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler termasuk dalam cairan plasma. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernafasan akan meningkat. Ini menyebabkan eliminasi atau pengeluaran karbon dioksida yang besar, berguna untuk mengurangi kelebihan asam. Dan kebalikannya, pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernafasan akan diturunkan, yang akan menyebabkan retensi atau penahanan karbon dioksida untuk meningkatkan beban asam.
Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat di tubulus nefron. Ion hidrogen, CO2 dan NH3 dieskresikan ke dalam lumen tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan dari mekanisme pompa natrium di tubulus basolateral. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepaskan kembali ke sirkulasi untuk dapat berfungsi kembali. Tubulus proksimal adalah tempat utama reabsorpsi bikarbonat dan pengeluaran asam. Ion hidrogen sangat reaktif dan mudah bergabung dengan ion bermuatan negatif pada konsentrasi yang sangat rendah. Pada kadar yang sangat rendah pun, ion hidrogen mempunyai efek yang besar pada sistem biologi. Ion hidrogen berinteraksi dengan berbagai molekul biologis sehingga dapat mempengaruhi struktur protein, fungsi enzim, dan eksabilitas membran sel. Ion hidrogen sangat penting pada fungsi normal tubuh, misalnya sebagai pompa proton mitokondria dalam proses fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP. Produksi ion hidrogen sangat banyak karena dihasilkan secara terus-menerus di dalam tubuh. Perolehan dan pengeluaran ion hidrogen sangat bervariasi tergantung diet, aktivitas, dan status kesehatan. Ion hidrogen di dalam tubuh bisa berasal dari makanan, minuman, dan proses metabolisme tubuh tentunya. Di dalam tubuh, ion hidrogen terbentuk sebagai hasil metabolisme karbohidrat, protein, lemak, glikolisis anaerob maupun ketogenesis